Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Hidayah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang memori internal. Dan ini merupakan materi dari tugas 1 yang pernah saya kerjakan. Oke, next slide. Oke, di table of contents ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian memori internal. Yang kedua, ada fungsi dari memori internal. Yang ketiga, ada karakteristik memori internal. Yang keempat, ada jenis-jenis memori internal. Dan yang terakhir, ada hierarki memori. Oke, next slide. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian memori internal. Nah, apa sih memori internal? Nah, memori internal itu ialah memori yang menyatu langsung dengan perangkat dan dapat diakses langsung oleh prosesor. Nah, jadi letak memori internal ini berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Mungkin ada beberapa memori yang kita bisa lihat langsung ya, bisa buka dan pasang seperti hard disk, HDD ataupun SSD, ataupun ada juga RAM yang bisa dicabut dan juga dipasang. Oke, next slide. Oh iya, di sini sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu memori. Nah, memori ini adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Jadi memori ini bisa berfungsi sebagai tempat berjalannya aplikasi, bisa menjadi tempat penyimpanan sebuah data dan informasi, dan juga bisa menyimpan operasi sistem di perangkat tersebut. Oke, next slide. Nah, berikut ini merupakan fungsi dari memori internal. Nah, beberapa fungsi memori internal diantaranya adalah: pertama, menyimpan riwayat dari program maupun data seperti yang dibahas tadi. Yang kedua, menyimpan operating system atau OS untuk menjalankan software. Ya, jadi untuk menjalankan sebuah sistem di perangkat ini harus ada memori untuk tempat berjalannya OS. Yang ketiga, ada menampung instruksi atau program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Yang keempat, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Oke, next slide. Nah, berikut beberapa karakteristik dari memori internal. Yang pertama, berdasarkan fisik. Nah, jadi berdasarkan fisik ini ada 4: volatil, non-volatil, dan erasable, dan non-erasable. Nah, volatil itu merupakan jenis memori yang menyimpan data dan informasi ketika komputer sedang menyala. Jadi volatil ini dia tuh tidak bisa menyimpan memori ketika komputer ini sudah mati. Jadi ketika memori itu sudah mati, data itu akan hilang sepenuhnya. Dan ada juga non-volatil. Non-volatil ini merupakan jenis memori yang dapat menyimpan data dan informasi secara permanen, bahkan ketika komputer tidak menyala. Jadi entah komputer itu mati atau nyala, memori tersebut dapat menyimpan data ataupun informasi. Nah, yang ketiga ada erasable. Erasable ini adalah jenis memori yang isinya yang bisa dihapus dan diganti. Jadi ada memori yang bisa digonta-ganti isinya. Dan yang terakhir ada non-erasable. Jenis memori ini isinya tidak dapat dihapus atau diganti. Contohnya memori untuk menyimpan OS. Itu kan OS kita udah gak bisa gonta-ganti ya, karena itu merupakan sistem inti dari perangkat tersebut. Next slide. Nah, berdasarkan sistem. Nah, sistem ini ada beberapa, yaitu letak memori, kapasitas memori, satuan transfer, metode akses. Dan metode akses ini memiliki beberapa poin lagi, yaitu ada sequential, direct access, random access, dan associative access. Nah, jadi pengertian dari beberapa itu. Nah, yang pertama itu sequential. Sequential ini itu merupakan metode akses memori yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Nah, yang kedua ada direct access.
Nah, seperti sekuensial, direct access juga menggunakan shared read or write mechanism. Tetapi setiap block dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Nah, yang keempat ada random access. Random access, setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Dan yang terakhir ada associative access. Nah, associative access ini setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan pada alamatnya. Tuh, dan yang terakhir ada kinerja memori. Dan di sini ada 3 poin. Yang pertama ada waktu akses atau access time. Nah, jadi access time ini memori internal atau RAM. Jadi waktu akses ini waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Yang kedua ada waktu siklus. Nah, waktu siklus ini penjumlahan dari waktu akses dan waktu transition hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal, atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga ada laju pemindahan atau transfer rate. Nah, transfer rate ini merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Oke, next slide. Nah, yang keempat, ada jenis-jenis memori internal. Nah, jadi jenis-jenis memori internal ini contohnya ada RAM atau random access memory. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Nah, RAM ini termasuk ke dalam jenis memori volatil yang tidak bisa menyimpan ketika komputer itu sedang mati. Nah, beberapa diantaranya ada SRAM, ada DRAM, ada SDRAM, dan juga ada DIMM. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM ini adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Nah, jadi ROM ini termasuk ke dalam jenis memori non-volatil. Oh, ini harus non-volatil. Nah, jenis memori, jenis read-only memory diantaranya adalah MROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan juga flash ROM. Yang keempat ada CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor. Nah, CMOS ini adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Ya. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Yang keempat ada CC memory. Nah, CC memory ini merupakan memori yang berukuran kecil dan bersifat sementara. Nah, ini berarti masuk ke volatil. Nah, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. CC memory menjembatani aliran data di antaranya prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Oke, next slide. Nah, yang terakhir ada hierarki memori. Nah, hierarki memori adalah suatu sistem yang mengatur penyimpanan data dalam komputer berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya. Data yang sering digunakan akan ditempatkan pada tingkat hierarki yang lebih tinggi atau lebih cepat. Sedangkan data yang jarang digunakan akan ditempatkan pada tingkat yang lebih rendah atau lebih lambat. Nah, berikut merupakan hierarki memori tersebut. Hierarki memori diantaranya ada register prosesor yang paling atas yang berkecepatannya lebih tinggi, dan di bawahnya ada memori CC, di bawahnya lagi ada memori utama, di bawahnya lagi ada cakra magnetis, dan yang terakhir ada tape magnetis. Oke, baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.